Halo semua, perkenalkan nama saya Natersia Hermina Oja dengan NIM 431220228. Saya mahasiswi semester 4 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk pemenuhan nilai UAS mata kuliah Etika Profesi Public Relation. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebagai profesional PR atau humas, selain harus menaati kode etik, kehumasan juga wajib memahami dan menaati kode etik jurnalistik. Mengapa seorang PRO harus memahami kode etik jurnalistik? Jelaskan. Sebagai seorang profesional PR atau humas, memahami dan menaati kode etik jurnalistik sangat penting karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, memfasilitasi kerjasama yang efektif. Memahami kode etik jurnalistik membantu PR dalam berinteraksi secara lebih produktif dengan jurnalis. Kedua, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Menghormati kode etik jurnalistik menunjukkan bahwa PR menghargai integritas dan profesionalisme media. Ini membantu membangun hubungan saling percaya yang penting untuk mendapatkan liputan yang akurat dan adil, serta untuk memastikan bahwa komunikasi antara PR dan media berlangsung dengan baik. Ketiga, menghindari konflik kepentingan. Kode etik jurnalistik seringkali menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan dan penyuapan. Dengan memahami hal ini, PR dapat memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik yang bisa dianggap sebagai upaya manipulasi atau pengaruh yang tidak etis, seperti memberikan imbalan untuk liputan media. Yang keempat, meningkatkan kualitas informasi. Memahami kode etik jurnalistik membantu PR dalam menyediakan informasi yang lebih akurat dan relevan. Ini penting untuk memastikan bahwa media menerima data yang tepat dan dapat memproduksi berita yang informatif dan bermanfaat bagi publik. Yang kelima, menjaga reputasi organisasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip jurnalistik, PR dapat membantu mencegah potensi masalah hukum atau reputasi yang bisa muncul dari pemberitaan yang menyesatkan atau tidak adil. Ini juga membantu dalam mengelola risiko reputasi yang berkaitan dengan cara informasi dipresentasikan kepada media. Secara keseluruhan, pemahaman tentang kode etik jurnalistik memungkinkan PR untuk bekerja lebih efektif dan etis dengan media yang berkontribusi pada hubungan yang lebih baik dan hasil komunikasi yang lebih baik pula. Pertanyaan kedua, dalam pengembangan profesionalisme, seorang profesionalisme PR perlu memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai profesional secara resmi. Menurut Anda, mengapa hal ini menjadi penting? Pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi seorang profesional PR secara resmi sangat penting karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Pengakuan resmi seperti sertifikasi atau akreditasi dari lembaga profesi menambah kredibilitas dan kepercayaan terhadap keahlian seorang profesional PR. Kedua, memperkuat kepercayaan klien dan publik. Klien dan publik cenderung lebih percaya kepada profesional PR yang memiliki pengakuan resmi karena ini mencerminkan tingkat kompetensi dan profesionalisme. Yang ketiga, meningkatkan peluang karir. Pengakuan resmi seringkali membuka peluang untuk pengembangan karir yang lebih luas seperti promosi, peluang kerja baru, dan proyek yang lebih besar. Keempat, akses ke sumber daya dan jaringan profesionalisme. Sertifikasi atau akreditasi seringkali memberikan akses kepada anggota ke jaringan profesional, pelatihan lanjutan, dan sumber daya industri yang dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, standar dan etika. Pengakuan resmi seringkali melibatkan pemahaman dan penerapan standar etika yang ketat. Yang terakhir, ada keunggulan kompetitif. Dalam pasar yang kompetitif, pengakuan resmi dapat menjadi faktor pembeda yang signifikan. Ini memberikan keunggulan dibandingkan mereka yang tidak memiliki sertifikasi atau pengakuan, meningkatkan daya tarik dalam mencari klien atau pekerjaan.
Secara keseluruhan, pengakuan resmi terhadap kemampuan dan eksistensi seorang profesional PR mendukung pengembangan karir, memperkuat kepercayaan klien dan publik, serta memastikan bahwa praktik profesional dilakukan dengan standar yang tinggi. Yang terakhir, pertanyaan, apa saja tantangan yang dihadapi seorang PRO terkait kode etik profesional PR? Jelaskan. Seorang profesional PR sering menghadapi berbagai tantangan terkait dengan penerapan kode etik profesional. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi. Yang pertama, menjaga objektivitas dan kejujuran. Kedua, menghindari konflik kepentingan. Ketiga, mematuhi hukum dan peraturan. Keempat, menangani informasi yang sensitif. Kelima, mencegah manipulasi media. Keenam, mengelola harapan klien. Ketujuh, menghadapi tekanan dari media. Ketujuh tantangan tadi memerlukan pemahaman mendalam tentang kode etik profesional, keterampilan komunikasi yang kuat, dan kemampuan untuk membuat suatu keputusan yang etis berdasarkan suatu prinsip. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.